Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut panduan untuk mengikuti ujian PAT menggunakan smartphone. Jadi langkah yang pertama, pastikan perangkat yang kita gunakan dalam posisi offline ya. Jadi di sini kita menggunakan mode offline ya. Setelah kita berada dalam mode offline ya atau mode pesawat, kita masuk ke pilihan WiFi ya. Kita nyalakan WiFi-nya, kemudian kita menghubungkan perangkat kita ke perangkat ujian sesuai dengan yang tertera ya, perangkat WiFi yang tertera di kelas kita. Dalam hal ini misalkan saya pilih kelas 11 MIA 2 ya. Setelah saya terhubung atau terkoneksi dengan kelas 11 MIA 2, selanjutnya saya pilih Google Chrome ya. Di menu Google Chrome ini yang pertama kita lakukan adalah membuka tab baru. Selanjutnya adalah kita memasukkan alamat IP ujian ya. Jadi di sini kita masukkan IP-nya adalah 192.168.0.1 ya. Jadi yang kita masukkan 192.168.0.1, kemudian kita pilih go atau enter. Selanjutnya kita akan masuk ke menu login penilaian akhir tahun. Di sini kita harus memasukkan username dan password sesuai dengan yang tertera di kartu peserta. Kita masukkan username-nya ya. Username-nya itu MA ya. Kita ikuti huruf besar dan kecilnya ya. Jadi kita gunakan huruf kecil MA, kemudian diikuti oleh angka. Kemudian kita masukkan password sesuai dengan yang tertera di kartu kita. Kemudian setelah dimasukkan kita pilih login. Yang akan tampil pertama adalah nama kita sesuai dengan yang tertera di kartu peserta. Kemudian ketika kita scroll ke bawah akan tampil menu ujian atau mata pelajaran yang bisa kita ikuti. Kemudian kita pilih misalkan simulasi 1. Di halaman berikutnya akan tampil keterangan ya. Simulasi 1 adalah mata ujiannya. Kemudian items allowed itu adalah 1, artinya kita hanya boleh menjawab 1 kali ya, tidak bisa diulang. Kemudian time limit adalah 1 jam ya. Jadi waktu mengerjakannya adalah 1 jam, 1 hour. Untuk masuk ke soal ujian kita pilih attempt quiz now ya, attempt quiz now. Selanjutnya kita harus memasukkan password ujian ya. Password ujian ini nanti akan diberikan oleh pengawas dan passwordnya itu semuanya adalah huruf kapital ya. Semuanya adalah huruf kapital ya. Kemudian setelah kita memperoleh password, kita memulai ujian dengan memilih start attempt quiz ya. Nah, di soal ujian ini akan tampil soal-soal beserta jawabannya. Cara menjawab soalnya kita tinggal pilih pilihan A, B atau C. Ya, kemudian akan tampil tanda berwarna biru. Untuk lanjut ke soal berikutnya kita pilih next page. Ya. Kita bisa pilih. Kita pilih lagi next page. Kemudian misalkan ketika kita menemukan soal yang modelnya seperti ini, soal tidak tampil sebagian, kita bisa membuat HP kita agar mengaktifkan rotasi layarnya ya. Rotasi layarnya agar supaya tampilan layar kita bisa melebar ya, sehingga soal akan kelihatan secara keseluruhan ya. Soal akan kelihatan secara keseluruhan ya. Jika soalnya seperti ini sudah kelihatan, kita bisa memilih jawaban misalkan, kemudian kita pilih next page ya. Untuk kembali ke tampilan normal, silahkan memutar layar HP-nya. Kemudian di bagian bawah ada menu quiz navigation ya. Di sini akan menampilkan jumlah soal yang harus kita jawab. Jadi di sini ada 30 soal. Kemudian yang berwarna hijau itu menandakan bahwa soal yang telah kita jawab. Yang berwarna merah itu menandakan soal yang belum kita jawab. Kita juga bisa melompat ke pilihan soal yang kita inginkan dengan memilih nomor soal di quiz navigation ini ya. Kita misalkan memilih soal nomor 24
ya. Kita akan diarahkan ke soal nomor 24. Kita pilih jawabannya, lanjut ke soal berikutnya, kita pilih next page, ya. Untuk soal seperti ini kita bisa memutar layarnya untuk menampilkan soal secara keseluruhan, ya. Kemudian kita jawab, ya. Putar lagi untuk mengatur tampilan, next page lagi, ya. Kita pilih jawaban. Kemudian untuk kembali ke soal sebelumnya kita bisa memilih previous page, ya. Kembali ke halaman sebelumnya. Ya. Jadi di halaman quiz navigation ini juga ada pilihan untuk menyelesaikan soal. Jadi misalkan ketika kita ingin menyelesaikan menjawab pertanyaan, kita bisa mengklik menu finish item, ya, finish item. Kemudian di bagian bawah finish item itu ada waktu yang tersedia bagi kita untuk menyelesaikan pertanyaan, ya. Kita pilih finish item, ya. Di halamannya itu akan muncul petunjuk tentang status soal yang kita kerjakan, ya. Status yang sudah terjawab dan belum, ya. Jadi nomor 1 dan 2 itu answer saved, ya, soalnya sudah terjawab. 3, 4, 5 dan ke bawahnya itu not yet answer, ya, jadi belum terjawab, ya. Jadi ketika kita ingin kembali menyelesaikan soal yang belum terjawab, ya, kita kembali memilih return, ya, return to item, ya. Kemudian kita tinggal memilih soal yang belum kita selesaikan, kita jawab sampai keseluruhan selesai, ya. Ketika misalkan kita ingin menyelesaikan, kita kembali pilih finish item, ya. Kemudian ke bawah ada pilihan submit all and finish, ya. Kita pilih submit all and finish untuk menyelesaikan. Kemudian ada halaman konfirmasi apakah kita akan menyelesaikan dan mengirim. Kita pilih lagi submit all and finish. Ketika kita ingin kembali ke halaman soal, kita pilih menu cancel, ya. Dalam hal ini karena saya ingin menyelesaikan menjawab pertanyaan, saya pilih submit all and finish, ya. Jadi di sini kita telah selesai menjawab soal, ya, tertera keterangan finished. Artinya kita telah selesai. Kita tinggal mengkonfirmasi ke pengawas apakah jawaban kita telah terkirim atau belum. Untuk keluar dari halaman ujian ini, kita klik yang menu sebelah kanan atas yang segitiga, kemudian kita pilih logout, ya. Jadi dalam hal ini kita telah keluar dari aplikasi ujian. Saya kira cukup untuk panduan ujian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.